kantor sangat kufur, seimbang. Tapi jangan gara-gara di kantor beribadah lalu nanti azan zuhur, hayya 'alas shalah, tetap juga berhenti. Jadi kalau tak salat zuhur ibadah. Ini ibadah, tapi ibadah oleh Allah. Sempat-sempatkan sholat zuhur. Kalau diturunkan sibuknya kerja ini tidak akan sempat beribadah. Pagi tak sempat duha, sibuk. Apalagi orang di kota-kota besar. Belum lagi matahari terbit sudah berangkat. Belum azan subuh sudah berangkat dari rumah. Sampai di tempat kerja macet, tak sempat sholat subuh. Zuhur rapat, asar meeting. Jam 5 sore keluar kantor, mau berangkat ke rumah. Maghrib tinggal, sampai di rumah lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lumai. Isya tidak, puasa tidak, sholat tidak. Akhirnya datang malaikat maut. Makan tak sempat, anak tak jumpa, bini tak sempat. Akhirnya apa yang terjadi? Sakit datang, masuk rumah sakit, diperiksa sama dokter. Kata dokter, ini bapak sakit mah akut. Karena sibuk, akhirnya bapak sakit mah akut. Penyebabnya apa? Karena terlalu sibuk cari makan, akhirnya tak sempat. Aneh. Saking sibuknya cari makan sampai tak sempat makan. Duit itu hanya sempat singgah sebentar di rekening, habis itu pindah ke dokter spesialis. Iya, makanya banyak anak-anak itu ingin jadi dokter. Kenapa? Menampung duit orang yang tak sempat makan kan. Makanya nikmati. Sebelum berangkat, bapak bilang ke ibu, mama, ini adalah jihad untuk mencari rezeki yang halal. Ibu pun waktu ibu di sini juga panjang luar biasa. 8 jam ibu dengan laki orang. Bayangkan. Hadiah tuh ya. Dengan laki sendiri tak sampai 8 jam ya. Pulang ke rumah jam 5 baru sampai. Sibuk itu ini mandi segala macam, habis sholat maghrib jam 7, 8, 9, 10. Hanya 3 jam dengan laki sendiri. Itu pun dipotong lagi sinetron hantu drama Korea. Ditambah lagi grup WhatsApp. Maka kalau ada isu perselingkuhan di kantor sangat logis dan masuk akal. 5 langkahnya. Pertama, ini bukan untuk mengukur orang lain, diri sendiri. Berawal dari rasa senang, tenang, dan nyaman. Setelah itu komunikasi intens. Berlanjut dengan curhat. Aku bang, lakiku ini memang laki-laki saya. Udah aku kerja membesarkan anak, salah juga aku lagi. Ingat, dosa terjadi bukan karena hanya ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Setan belum pensiun, tapi kadang banyak orang menyalahkan setan. Pak Ustaz, laki ini berselingkuh, sudah kuperiksa WhatsApp, curhat ke teman-teman sekantornya, tolong rukiah Pak Ustaz. Bacakan ayat kursi. Biasanya apa tanda-tandanya Pak Ustaz kalau dia setan? Biasanya kalau dibacakan ayat kursi, keluar setannya itu nanti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ada slow aja. Rupanya bukan diganggu setan. Memang gagal. Karena kasihan juga gitu setan. Ini salah setan, ini salah setan. Kata setan, aku udah lama pensiun. Aku udah tak goda lagi orang itu kata setan. Kenapa? Lebih parah kalau dia dari aku. Di bawah ya bebek. Oke. Kan. Jadi Cari yang lain itu. tapi jangan gara-gara ceramah ini besok semuanya mengajukan pensiun dini. Saya tidak mau begitu, Pak. Saya mau ibu tetap bekerja dengan baik. Tapi Pak Ustadz, kami meninggalkan anak, meninggalkan suami. Yang penting itu bukan kuantitas waktunya, tapi kualitas. Ibu kalau sudah di rumah memang betul-betul me time. Betul-betul
quality time, waktu yang berkualitas. Pulang ke rumah jam 5, mulai mandi bersih bersolek. Banyak sekarang perempuan bersolek bukan untuk lakinya tapi untuk laki orang. Kalau di depan laki orang, macam bidadari turun dari pokok jengkol. Tapi kalau untuk lakinya di rumah, tak usah lagi disebutkan. Hal yang masih hubungan. Ini bukan ecek-ecek, ini true story, kisah nyata. Jadi saya disuruh mengantar undangan. Pergilah saya ke rumah orang mengantar undangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, keluar bininya. Saya kasih undangan, saya pun pergi. Tak lama sesudah itu nge-SMS dia ke rumah, ke rumah saya. Sombong kali anak ibu. Dikasihnya undangan dia langsung pulang. Tadi tegur-tegur saya. Kata mak saya, kenapa tak tahu siapa si Agus tadi? Iya itu, iya. Lain mukanya. Masa kau tak kenal sama dia? Ayo tengok hitam dia. Kenapa selama ini putih? Mana sekarang orang mukanya putih tak hitam? Mati cewek. Cewek banyak itu. Pulang ibu jam 5, bersoleklah untuk suami, mandi bersih segar air dingin, air hangat, terserah dengan air baterai. Cantik-cantik di depan dia, matikan handphone. Jangan lagi habis waktu dengan handphone, dimatikan TV. Itulah masanya. Hanya 3 jam ibu sama dia. Ustaz ini dari tadi kami ada di selama ini. Apapun juga. Bapak jangan lagi duduk warung kopi. Jangan lagi sama kawan. Jangan lagi habis waktu dengan kawan. Karena nanti sampai masanya bapak tua pensiun di ruang ICU. Yang menyuapi bapak makan itu bini, bukan kawan. Kalau bapak baik-baik sama mereka sekarang, jangan lupa yang berfirman. Kalau bapak baik-baik dengan mereka sekarang, sampai masanya bapak terbujur kaki, kawan ketawa yang banyak, kawan bersusah tidak banyak. Mereka inilah yang setia menyuapkan bapak. Makan ya bang, makan. Sabar, tak sampai hari Jumat selesai. Sampai mati. Tapi kalau bapak sedikit kawan, sedikit ngopi, sedikit nanti sampai masanya bapak tunjukkan siapa yang menjual mereka. Tapi kalau bapak baik, mereka baik. Tapi kalau bapak kejam, bapak sadis, apalagi sampai ke DPT, mereka mungkin tak melapor. Tapi masanya tiba. Sila dia orang masih aktif sama mana kawan mana? Aku tengok ketawa orang ini lepaskan. Aja dia. Kalau ada istri bapak yang sedikit-sedikit bertanya, sedikit-sedikit menelpon, abang di mana sekarang? Abang sama siapa? Abang pulang jam berapa? Kunci mobil di mana? Gaji cemana? Ini bapak Itu Deko. mereka itu sayang. Supaya kalian tidak terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau ada seorang suami mengeluh, Pak Ustaz, aku nih Pak Ustaz istriku ini. Pak Ustaz boleh bertanya Pak Ustaz? Boleh. Nanti kalau kita mati masuk surga sekolah muslim, rumah tangga itu 70% isinya cuma ngobrol cerita tentang kerja, cerita tentang rumah, cerita tentang anak, cerita tentang kawan. Kalau rumah tangga tak bisa bercerita lagi apa? Dia bercerita. Di fotonya pula kita ada orang yang masih bercerita. Kenapa ibu bersemangat kerja? Kenapa bapak bersemangat kerja? Karena ibu dan bapak keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Sempat-sempatkan pengajian, apalagi di lingkungan Pemda Pasaman Barat ada kajian, ada pengajian rutin rumah. Ada apa? Saya tak tahu. Saya tanya bapak, itu mana saya tahu. Karena di tempat lain pas tanya bupatinya ada sini pengajian, ada. Pas ditanya ASN-nya ada pengajian, rupanya tak pernah datang. Sempat-sempatkan datang, karena sampai masanya nanti kita mau datang tapi tak sempat. Ayyal salat, kata suara dari menara masjid masuk
menyelinap masuk ke ruang jendela, masuk ke ruang ICU. ICU katanya. ICU itu artinya ICU. Ambo mencari aku, ambo nggak bisa mencari aku. Disitulah meleleh air mata, ingin datang sholat berjamaah, ingin pengajian, menangis. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Sempat-sempatkan datang sholat berjamaah, sempat-sempatkan datang pengajian Jumat pagi. Itu aja isinya Pak Ustadz. Ada yang baru. Jiwa kita ini jangan sampai kering kerontang. Duduk di masjid, turun rahmat Allah, didoakan orang baik, ada pembacaan Quran, ada pengajian, ada doa di akhir majelis. Anak gila Pak Ustadz pengajian. Kalau udah pensiun kan banyak waktu kosong. Nanti insya Allah setelah pensiun pengajian. Berapa banyak ibu-ibu yang udah pensiun pasti tanya, ibu anu kemarin sibuk Pak Ustadz, tapi dia udah pensiun. Kemarin sibuk ngurus anak Pak Ustadz, ini pensiun. Anaknya pula menitip dan anaknya Pak Ustadz. Menjaga cucu. Bapak-bapak pun begitu juga banyak. Di waktu tuanya tak sempat lagi pengajian. Bapak anu kenapa? Meninggal Pak Ustadz. Dan menurut sensus memang laki-laki lebih cepat mati daripada perempuan. Karena laki-laki itu otaknya kecil, tak bisa berpikir banyak. Menurut sensus, saya kan jamaah banyak dokter-dokter, Ustadz Somad. Laki-laki dengan perempuan kuatan mana? Oh, kuatan kita lah Pak, laki-laki. Perempuan Pak Ustadz. Betul datanya Pak? Betul. Direktur rumah sakit. Perempuan itu lebih banyak mati tua Pak Ustadz. Kalau laki-laki, tak tahan ya Pak Ustadz. Asal masalah sedikit suntuk, mati. Maka ibu, saya sayangilah Bapak. Agak gula-gula sedikit, maafkan aja. Tak lama lagi. Jadi Pak Kubela juga dia sisi. Nah, masalah sedekah, apalagi di Pasaman Barat, ada pula namanya Jumat Barokah. Maka setiap hari Jumat dikumpulkan duit sampai 70 juta, 100 juta membangun masjid. Aku nanti lah bersedekah, anakku sedang banyak kali biaya sekolahnya. Nanti kalau udah kuliah agak ringan, rupanya biaya kuliah lebih tinggi. Nanti kalau anakku udah selesai, akhirnya tunjukkan kartu Al-Azhar Kairo gratis. Begitu hebatnya Al-Azhar. Saya singkat cerita pulang ikut tes CPNS. Syaratnya mesti ada surat sehat dari puskesmas. Tak yakin orang